pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah. Kita boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, berkumpul bersama dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Satu tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kita yang ada, jangan engkau lihat kiri kanan, tetapi mari sama-sama kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Menjaga kami, menyertai kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan adalah saat yang indah ketika kami akan bersekutu dengan Engkau Bapa. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Saat ini sangat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali datang Tuhan untuk memuji mengagungkan akan Tuhan. Karena terlalu baik, yang sangat baik, Engkau selalu memelihara dan menjamin hidup kami. Kalau kami boleh ada karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah, akan merasakan kami sukacita yang besar Engkau berikan kepada kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketegusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan, ya Tuhan, baik multimedia, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat ya Tuhan untuk kami yang mendengarkannya melalui kebenaran firman-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami juga menerima perjamuan asa yang kudus. Engkau kuduskan kami semua. Kami menerima berkat-berkat daripada Allah. Baik perjamuan asa yang kudus ini, baik makan roti dan anggur, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya, ada puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang berikan kekuatan bagi kami, bagi kita semuanya. Kita boleh melihat kiri kanan kita penuh dengan senyum yang sangat berbahagia. Amin. Salam kiri kananmu, katakan aku berbahagia. Amin. Haleluya. Kalau kita berbahagia pasti memberikan senyuman yang terbaik kiri kanan. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang membawa setiap jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Allah ada di tempat ini, dan kita percaya ibadah kita adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama saudara. Kita mau menaikkan pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah
Haleluya. Kita lanjut pujian kita, lebih dari pemenang. Haleluya. Pinggang sebelah kiri yang sangat luar biasa. Saya datang pemuda memuji nama Tuhan ketika WL berkata bagian refnya melompat. Lalu ada pemuda di belakang saya namanya itu mampu nggak pinggangnya? Saya berkata saya sembuh. Dan ketika saya refnya saya melompat, apa yang terjadi? Saya sembuh. Amin. Apa yang menjadi sakitmu? Dan pada saat ini yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam setiap perkara yang kita hadapi Tuhan bekerja. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Kalau engkau merasakan kekhawatiran, percaya kepada Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Refnya, mari sama-sama kita melompat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau adalah penolong kami yang setia. Di saat kami berjalan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan. Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
bagi kami. Berdoa untuk firman Tuhan dan juga persembahan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang tahu Tuhan segala pergumulan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, mari berfirman Tuhan, mari Engkau ya Tuhan yang berbicara langsung pribadi lewat pribadi ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Engkau akan melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, setiap apa yang menjadi permasalahan kami, Engkau memberikan jalan keluar. Yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam susah boleh dihiburkan, yang dalam apapun juga ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Dan kami yakin ada mujizat-Mu boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami juga tahu Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan yang beserta dengan kami. Ada Roh Kudus-Mu di tempat ini akan menjamah kami satu persatu ya Tuhan. Jangan ada satupun dari kami yang terlewat akan lawatan Engkau ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mari Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melingkupi hamba-Mu ya Tuhan. Mari kuasai hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang diperkatakan boleh berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak senang akan pemberitaan firman-Mu. Kami bersatu hati, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh ada di tempat ini ya Tuhan, menjamah setiap hati-hati kami Tuhan.
Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan kami, biar kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Karena setiap apa yang kami mau berikan tidak dapat membalas setiap kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Saudara dan saya boleh ada lagi di hari Minggu ini untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan pengurus yang sudah beri saya kepercayaan untuk hari ini boleh kembali melayani saudara dalam kebenaran firman Allah, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Allah tidak berlambatan. Kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-8. Beberapa minggu kemarin, seminggu, saudara-saudara tentu sudah masuk dalam pergumulan doa 10 hari ya. Sama-sama kita, saudara ada di sini, kami ada di Jonggol. Kita sama-sama berdoa 10 hari doa pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan tidak mengapa hari ini juga saya ingin berbagi kepada saudara tentang, kalau di sekolah Alkitab itu masuknya dibilangnya pneumatologi atau firman tentang Roh Kudus, firman atau pelajaran tentang Roh Kudus, atau kalau hamba-hamba Tuhan kenal istilahnya pneumatologi. Pneuma artinya roh, nafas, dan dari logos. Logos itu pelajaran, ilmu, firman. Yohanes pasal 1, logos, firman. Puji Tuhan. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Saya cek dulu, itu jam yang di belakang kita ini jalan ya tuh? Iya ya, jalan ya. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Tidak? Mari kita bangkit berdiri, kita baca satu ayat itu saja. Kita baca sama-sama ayat ini. Roma pasal 8 ayat 14. Mari kita baca dalam kasih Kristus. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk jadi anak Allah, maka firman Tuhan katakan orang itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Makanya kita nggak masalah, biarpun orang ngapain kalian doa 10 hari, doa 10 malam, itu kan semuanya banyak sekali perbantahan. Tapi kita yang mengalami, kita yang butuh Roh Kudus, kita yang butuh pimpinan Allah, maka apapun itu kita tetap kerjakan sampai sekarang. Dan buktinya sampai hari ini gereja, jemaat bisa bertahan, kita yakin semua karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan. Jadi di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hari ini firman Tuhan adalah tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Nah, ini yang akan ngantar kita nih, ayat ini dikatakan, saudara, sebagai anak Allah, kita disebut anak Allah oleh Tuhan karena saudara dipimpin oleh Roh Allah. Sesuai dengan firman Allah ini. Nah, kata dipimpin ini, Bapak Ibu,
Kalau dari bahasa dulu, bahasa aslinya itu ago itu, saya melihat bahwa ada dua pengertian yang dimaksud di sini. Memang diterjemahkan kata ago itu kalau bentuk aktifnya memimpin. Nah, ini karena bentuk pasif jadi dipimpin. Dipimpin, lead away, drive. Jadi dikendalikan, dikemudikan. Itu kata memimpin, kata dipimpin ini. Jadi dipimpin, jadi memang artinya dipimpin. Nah, rupanya orang-orang zaman itu, zaman Yunani itu suka pakai tuh ini. Ketika satu gembala itu menggiring domba untuk ke padang rumput, untuk ke kandang, maka itu kata ago itu mereka pakai. Jadi betul-betul dipimpin, digiring. Tetapi kata ini juga dipakai, yang artinya kata ini artinya terbuka, di open, terbuka. Jadi ada pengertian yang kedua suka dipakai oleh orang-orang pada zaman Alkitab itu untuk menjelaskan tentang sesuatu yang terbuka. Makanya dari kata dipimpin, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin oleh Allah itu seperti apa? Dipimpin oleh Roh Allah? Oh ya, seperti kita seperti domba yang dipimpin oleh gembala menuju kandang, menuju padang rumput, menuju tempat makan, menjaga, melindungi, memelihara. Itu arti dipimpin. Tetapi yang kedua itu terbuka. Bahwa kalau kita baca seperti ini, semua orang yang terbuka pada Roh Allah. Ayat ini, semua orang yang terbuka, semua orang yang membiarkan Roh Allah itu bekerja dalam dirinya. Itu pengertian ayat ini. Jadi dipimpin dan terbuka. Jadi membiarkan Roh Allah untuk bekerja. Dan gereja kita, saya yakin termasuk Gereja 50 juga adalah gereja yang terbuka terhadap pimpinan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ini pengertian atau Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin, yang terbuka, yang terus membiarkan Roh Allah itu bekerja. Makanya sekali lagi kita doa 10 malam. Bahkan bukan hanya Roh Kudus tidak hanya bekerja selesai doa 10 malam selesai. Sampai sekarang dia terus bekerja. Bahkan ada kesaksian, ada orang yang minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di gereja minta penuh Roh Kudus, nggak penuh-penuh. Giliran pulang, masuk kamar, dan dia penuh sendiri di sana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu membuktikan bahwa Roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Roh Allah itu bermanifestasi di dalam hidup saudara dan saya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemeliharaan, dalam bentuk tuntunan. Nah, sekarang tentang Roh Kudus. Ada beberapa hal yang ketika doa 10 malam kemarin dan Tuhan taruh di hati saya. Dan itu kemudian sebetulnya mungkin saya sudah pernah tahu, tapi kadang-kadang bahkan hamba-hamba Tuhan suka lupa tentang ini. Mari coba kita lihat tentang Roh Allah. 3 hal tentang Roh Kudus. Yang pertama dalam 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Mana preparatornya?
2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat maksudnya ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah pribadi. Yesus adalah satu pribadi yang kita kenal, apalagi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Mulai dari peristiwa Natal dia menjadi satu pribadi. Tapi Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa, aku tidak tinggalkan kamu sendirian, yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi yang kita sembah, yang datang dalam hidup saudara dan saya adalah Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi ini yang pertama, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Karena berbeda pengajaran-pengajaran sekarang, Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus itu tenaganya Allah. Nah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi saudara dan saya berhubungan dengan Allah dalam hal ini dengan Roh Kudus. Jangan dengan matematika ya. Nanti kalau 3 kan Tritunggal sekarang, sebetulnya 3 atau 1. Pokoknya Tuhan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Itu matematika manusia. Tapi Tuhan itu berbeda dengan manusia. Tuhan berbeda dengan alam. Tuhan berbeda dengan ciptaannya. Sehingga rumusan matematika 3 bukan 1, 1 bukan 3 itu tidak bisa kita pakai di sana. Pokoknya firman Tuhan katakan bahwa kita punya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Jadi jangan ada itu, kalau sudah, soalnya banyak sekali yang jemaat-jemaat yang coba bertanya kepada saya, dan rupanya ya itu karena di media sosial. Itu yang pertama, karena dia adalah Allah. Tetapi yang kedua, mari coba kita Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini yang kedua. Hidup dipimpin oleh Roh. Tadi yang pertama tadi dikatakan firman Tuhan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Kalau dia adalah pribadi seperti Yesus, seperti saudara-saudara adalah satu pribadi, apa yang kita punya dalam sebagai pribadi? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus itu punya pikiran. Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus itu punya tujuan. Nah, ini yang jadi kesaksian saya 10 hari kami bergumul pencurahan Roh Kudus. Tuhan taruh di hati saya 10 malam itu hanya untuk terus menegaskan, aku punya pikiran, aku punya perasaan, aku punya kehendak. Jadi kalau saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh, firman Tuhan katakan, jemaat dipimpin oleh Roh, gereja dipimpin oleh Roh. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada saudara, artinya yang ngedrive kita adalah pikirannya Tuhan.
perasaannya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Bukan kita. Bukan kita. Dan itu yang Tuhan ulang-ulang. Saya 10 malam kami berdoa, selalu suara itu bicara. Aku punya pikiran, aku punya perasaan, dan itu yang saya bagikan kepada jemaat. Untuk apa? Rupanya Allah ingin mengubah cara ibadah kita. 10 malam saya bergumul dengan tentang itu. Maksudnya apa? Rupanya selama ini kadang-kadang sering atau mungkin sering kita lupa bahwa semua kita harus berorientasi kepada tujuan dari Allah itu, bukan kita. Kita boleh punya program, kita harus begini, begini, dan begini. Tapi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga harus bisa bertanya, maunya Tuhan apa? Maunya Roh Kudus apa? Untuk dipimpin dan disertai oleh Allah. Berarti sekali lagi kita berjalan dalam pikiran, perasaan, dan kehendak dari Roh Kudus. Sudah berapa kali kita bisa mendeteksi contoh perasaan Roh Kudus? Kayaknya perasaannya biasa-biasa saja, nggak rasa apa-apa tuh. Saudara, kita harus membangun kepekaan itu. Pelayan-pelayan Tuhan harus bisa di-drive dengan ini. Melayani Tuhan seperti ini ya. Dan terus terang bukan hanya pelayan, hamba-hamba Tuhan, kami juga kadang-kadang lupa dengan ini. Kita punya visi, nanti pokoknya harus begini, harus begini. Itu kata kita. Tapi kadang-kadang kita lupa bertanya, Roh Kudus maunya apa? Dalam ibadah-ibadah seperti ini, bagaimana fokus kita? Bagaimana kita mengarahkan pandangan, perhatian kita itu kepada Tuhan saja? Bagaimana saudara dan saya harus mengarahkan semuanya kepada Dia? Makanya di sini ada pemimpin pujian. Ketika pimpin pujian, supaya apa? Supaya kita nggak lari satu dengan yang lain kemana. Pemain gitar kemana, pemain drum kemana, jemaat, saya nggak mau tuh lagu itu, saya mau nyanyi lagu lain. Nah, gitu. Nah, makanya ada pemimpin di sini. Supaya apa? Satu tujuan, dan memang pemimpin pujian itu harus mengarahkan. Nah, kepentingan atau apa yang harus dikerjakan, semua kita harus satu paham. Tidak ada kita yang mengambil sedikit saja perhatian untuk kita. Tetapi ketika semua kita membangun fokus kepada Tuhan, saudara dan saya akan bisa menemukan apa perasaan Tuhan hari ini, apa pikiran Tuhan hari ini buat kita. Kalau soal masalah, kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah, maka masalah itu akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena Roh Kudus tahu ke arah mana saudara dan saya harus dibawa. Masalah di kerjaan, masalah di mana, Roh Kudus tahu apa yang terbaik. Hanya kita harus bisa connect dengan pikiran dan perasaannya. Ini yang disebut semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini yang ketiga. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini satu contoh saja. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita perhatikan ayat 7. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini? Roh itu berbicara. Karena tadi dia satu pribadi. Dia pribadi Allah yang hidup. Dia, kalau kita bilang seseorang, taruhlah dia seseorang. Tapi kan dia bukan orang, soalnya dia Allah. Tapi ya itulah bahasa kita, yang bisa kita mengerti, kita pahami bahwa dia ada satu sosok. Sama seperti kita satu sosok, maka dia juga adalah satu sosok yang hidup. Berarti salah satu kemampuan dari Allah yang hidup, dia tuh berbicara, Bapak Ibu. Berapa banyak kita mendengar suara itu? Dia tuh bicara. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian bagaimana pimpinan dari Tuhan itu lewat suara itu bicara. Satu waktu kami lagi doa 10 malam. Doa 10 malam, itu di doa 10 malam. Ada satu keluarga jemaat kami, suami istri. 7 tahun, berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun tidak punya anak. Mereka bergumul, mereka itu nggak punya anak. Waktu kami doa 10 malam, istri saya dengar suara keluarga itu, aku akan beri anak lewat rahim mereka. Wah, saudara, itu berat buat kaminya di sini. Ketika kami sampaikan, istri saya sampaikan kepada keluarga, ya memang ada prosesnya sampai tersinggung. Pokoknya ada tersinggungnya. Mereka angkat anak. Kami tetap dengan suara Tuhan. Tuhan bicara. Tapi saya sempat tanya juga sama istri saya, saudara, betul kamu dengar? Benar, saya dengar suara itu. Mau dapat anak dari rahim sendiri. Karena dengan mereka angkat anak, mereka kami bicara supaya mereka terus setia, dan pokoknya ada beberapa hal yang kami utarakan. Rupanya tersinggung keluarga, tersinggung. Pokoknya marah berat dan seterusnya, marah sama gembala. Sampai saya pun tanya sama istri, betul kamu dengar? Benar papi, aku dengar. Enggak salah dengar kan? Kan kita juga harus bisa cross check, jangan kami salah dengar. Iya benar. Memang agak lama kami bergumul. Kita sudah dicap nabi palsu sudah. Tapi mungkin 4 tahun, 5 tahun. 3 tahun. Keluarga itu punya anak, dan sekarang mereka punya anak 3 dari rahim sendiri. Haleluya. Ini kesaksian istri saya. Saya sampai tanya, benar kamu dengar suara? Benar saya dengar. Dan 3 tahun kami bertahan dengan itu. Satu kompleks bilang kami nabi palsu. Satu kompleks bilang, saudara bisa bayangkan seperti itu. Tapi ketika kami dengar waktu mereka istrinya hamil yang pertama, bukan cuma suami ibunya itu yang senang, saya pun yang bukan suaminya senang banget. Kenapa? Karena kita dibilang nabi palsu soalnya. Tapi Roh Allah itu bicara. Haleluya. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan dia? Termasuk dalam ibadah seperti ini. Dalam ibadah seperti ini, kita menghormati Tuhan. Hormati Tuhan. Semua yang kita kerjakan, bukan kita dengan kita saling hormat satu dengan yang lain. Bukan di situ masalahnya. Tapi mulai dari saudara-saudara masuk ke tempat ini, bagaimana sikap kita menghormati dan menghargai Roh Kudus yang sudah ada di sini. Kalau kita ibadah, saudara, kalau kita ibadah, Roh Kudus itu hadir kapan? Doa pembukaan dulu baru Roh Kudus datang?
Itu pejabat. Kita duduk semua baru dia masuk, itu pejabat tuh begitu. Tapi Roh Allah, dia sudah kan, bukan firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu. Dia sedang menunggu saudara dan saya. Berarti bahkan sebelum kita duduk di sini, Roh Allah sudah ada di sini. Haleluya. Hal-hal kecil, tapi kalau kita berfokus kepada Dia, saya percaya suasana akan berubah, suasana akan berbeda. Karena kita bukan berfokus kepada bapak ini, berfokus kepada ibu. Oh, saya mau ke gereja karena saya nggak enak sih. Udah nggak pernah datang lagi. Kenapa nggak pernah datang? Iya, saya nggak enak, nanti dicariin sama Bu Gembala. Fokusnya berbeda. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa fokus. Kalau orang masih salah, tapi datang ke sini Tuhan bisa benarkan. Tapi buat saudara dan saya, kita yang mendengar ini, firman Tuhan ini, mari kita mau mulai dari sekarang berubah. Dan Tuhan taruh di hati saya juga begitu. Kamu juga harus berubah. Kamu juga harus berubah. Apapun yang kamu lakukan, kan firman Tuhan ada. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan untuk atur kursi pun, percayalah, siapa yang suka ngatur kursi di sini? Roh Allah ada di sini. Dan semua kita berfokus kepada, kalau kita berfokus kepada Roh Allah, berfokus untuk menyenangkan Dia, tidak akan ada pertikaian di sini. Tidak akan ada perbantahan. Kenapa? Kita fokus nih kepada Tuhan. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Ya udah, sorry saya salah dikit, tapi Tuhan dimulai. Iya, Tuhan sih dimulai. Oke, nggak apa-apa. Saudara dan saya akan memaafkan sedikit kesalahan penerima tamu. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, karena fokus kita bukan kepada diri sendiri. Bukan supaya ibu gembala, bukan supaya pelayan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin, tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Dan waktu Ibu Gembala undang saya untuk melayani di sini, saya bilang, ini yang saya mau bagikan, sesuatu yang memberkati kami, memberkati pelayanan. Pelayanan kita akan berbeda, pelayanan saudara akan berbeda. Pelayanan saudara sudah baik sekali, bagus sekali, dan luar biasa berkali-kali saya kata, aduh, ini luar biasa hadirat Allah. Tetapi untuk menjaga semua ini, tidak mudah untuk terus berfokus. Kita terdistrak dengan hal-hal yang lain. Sementara mau melayani Tuhan, tiba-tiba, oh, kenapa itu anak kayak tadi gitu ya, jatuhin kursi lah, akhirnya gimana? Nah, saudara-saudara, tetapi saudara dan saya harus terus melatih kita, bahwa kita ada, bukan cuma di gereja, di rumah, dalam pekerjaan, dalam apapun. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi pujian, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Pemain musik, mulai dari sekarang, ketika nada-nada piano itu ditekan, mulai dari C, D, biarkan itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika tabuhan drum itu dipukul, arahkan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk supaya, oh lihat saya punya style bagus ini, saya dapat dari mana? Bukan itu. Singers, bukan supaya suara kita didengar, tetapi supaya semua mengarahkan hidup, mengarahkan pandangan kepada Roh Allah. Karena Dia kebutuhan kita. Saudara dan saya jangan cari yang lain di sini. Sesudah ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. 1 minggu ke depan saudara akan bergumul dengan rutinitas saudara.
ada yang mengalami masalah, mengalami tantangan, jangan pernah menggunakan kekuatan sendiri. Tapi Roh Allah yang kita senangkan hari ini, Dialah yang akan memberi saudara kekuatan untuk melewati hari-hari besok. Haleluya. Jadi di sini kita arahkan pandangan kita kepada Dia, Roh Kudus. Kita hargai, kita hormati Dia. Beri Dia tempat setinggi-tingginya. Maka Dia akan bekerja. Dia akan bicara. Dia akan berkata sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Perkataan-perkataan Allah yang mengandung kuasa. Ku ingin menikmati.
di sini. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, jemaat Tuhan. Yara lama takut, yara lama tak kaya sadar yara lama tika, yara lama sangka, yara lama takut. Yara lama dirikan, yara lama tuku, yara lama tak kaya sadar yang matikan ya. Yang harus didengar adalah perkataan Roh Kudus, pikiran Roh Kudus, perasaan Roh Kudus, dan kehendak Dia. Perasaan kita bisa salah, simpati kita bisa salah, tapi Roh Kudus tidak pernah salah. Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami
didengar saja. Sisanya dia akan memimpin saudara. Dia tahu kebutuhan Bapak Ibu. Dia tahu kebutuhan anak-anak muda. Dia tahu ke arah mana saudara langkah yang terbaik akan diarahkan. Dia tahu masalah saudara, dia tahu. Tapi hari ini firman Tuhan cuma mau katakan dia hanya mau didengar. Dia ingin diperhatikan. Dia ingin dilayani sebaik-baiknya. Dia ingin dihargai dan dihormati. Maka dia akan melakukan yang terbaik buat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih saudara tetap jaga hubungan saudara dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara tetap menyembah Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan Tuhan maju ke depan. Haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Kami percaya di hadapan kami bukan roti dan anggur biasa, tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kami menghormati Tuhan, kami hormati tubuh dan darah. Kami mengakui tubuh dan darah Kristus. Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Layakkan kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, jemaat-jemaatmu, untuk menikmati tubuh dan darah Kristus, agar kami bersekutu dengan Engkau. Tubuh dan darahmu ada dalam kehidupan kami. Kuduskan, layakkan kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami makan tubuh dan darah Kristus, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kuasa Allah terjadi dalam hidup kami. Mujizat dan tanda-tanda terjadi dalam pribadi-pribadi kami. Terima kasih Bapa.
layakkan kami untuk mengangkat perjamuan ini. Hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan, layakkan kami ya Bapa, kuduskan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat tubuh Kristus
Di tangan saudara ada tubuh Kristus dan darah Kristus. Ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya lambang. Kalau lambang tidak ada kuasa. Tapi tubuh dan darah Kristus ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Kita angkat tubuh Kristus. Kita dengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tubuh Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuhmu. Mari sama-sama kita akan makan bersama-sama tubuh Kristus. Mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ada persekutuan antara gereja dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan-cawan berisi darah Kristus. Kita dengarkan kebenaran firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah pengampunan dosa. Semerah apapun dosa kita, diputihkan seperti salju. Darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat darahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama akan minum bersama-sama darah Kristus. Mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman persekutuan dengan Allah kita. Haleluya. 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 Kita bersatu dengan Kristus. Haleluya. Tubuh dan darah Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Ada dalam hidup kita. Ada dalam tubuh kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya lama tuku dari lama tak kaya sana ya matikana ya besar ya lama. Glory. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami tidak terpisahkan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak terpisahkan dengan Engkau ya Allah. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersama kami. Oh haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu. Dimanapun dia berada Bapa, jadikan saksi-Mu yang luar biasa. Diberkati pelayanannya. Diberkati keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di tempat ini kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita percaya Tuhan bisa dalam hidup kami. Terlalu besar. Engkau pemilik ibadah ini ya Tuhan. Engkau fokus perhatian kami hanya bagi Engkau. Tidak ada kami yang mengambil sedikit saja kemuliaan milik Tuhan, tapi semua kemuliaan, semua pujian, hormat hanya bagi Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan lihat semua para pelayan-pelayan-Mu pakai terus dengan heran. Di waktu-waktu yang mendatang terus dipakai dengan heran. Nama Tuhan dipermuliakan dalam pribadi-pribadi pelayan-pelayan kami. Semua yang hadir hari ini Engkau lihat Bapa. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua, tidak ada satupun yang terluput dari perhatian Tuhan. Engkau melihat semua kami yang sudah datang beribadah kepada Engkau. Ini yang bisa kami berikan kepada Engkau. Pujian penyembahan kami. Kami tahu banyak hal yang kurang. Banyak hal dalam kelemahan kami kurang dalam melakukan banyak hal. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang sempurna, yang akan terus menyempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Dan semua pujian penyembahan kami naik ke hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan juga memberkati Ibu Gembala. Engkau yang memberi kekuatan, beri kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan, merawat jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan senantiasa. Pagari dengan kasih, seluruh keluarga Gembala diberkati oleh Tuhan. Bapa jaga dan pelihara seluruh sidang jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau yang memberkati senantiasa. Kasih-Mu melimpah ada atas GPDI Gria 50 ini. Tempat ini di tempat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Kaki dian Tuhan ditempatkan di sini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Nana Suhana dan Ibu Leni. Kami taruh pemulihan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kondisi fisik mereka kami berdoa, jamahan kuasa Allah saat ini juga turun ada atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja saat ini juga. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada jemaat-jemaat-Mu lain yang sedang dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui, tapi kami percaya belas kasihan Tuhan turun ada atas umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami taruh mereka yang berhari ulang tahun ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Andre Yonatan, buat anak Rafli, dan buat saudari Jennifer Francisca Pangemanan. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang berhari ulang tahun. Kami berdoa kiranya berkat hari ulang tahun, berkat panjang umur dan kasih setia Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan tercurah. Oh Tuhan, pemeliharaan Allah sempurna. Mereka berjalan dengan bangga punya Allah yang selalu setia mendampingi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami yang hadir Engkau tahu Bapa, dalam segala pergumulan, dalam segala beban apapun yang dialami, tapi Tuhan Engkau berjanji Engkau akan menuntun anak-anak-Mu. Engkau akan membawa anak-anak-Mu pada langkah-langkah menuju kemenangan. Dan kami melihat mujizat dalam setiap langkah umat-umat Tuhan. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan, mata pencarian, apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, berkati senantiasa. Kasih-Mu melimpah. Apa yang sudah dikerjakan oleh umat-umat-Mu hari ini, korban-korban yang sudah dibawa, korban persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan, bawa persepuluhan, Engkau yang memberkati semua. Korban-korban yang sudah dibawa boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semua jemaat-jemaat-Mu penuh dengan berkat melimpah. Segala kebutuhan, keperluan Engkau yang adakan semua berkelimpahan menurut kasih karunia Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami semua akan terpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi dan memenggari kami di perjalanan. Hindarkan dari maut, mara bahaya, kecelakaan, dosa. Kami hancurkan semua di dalam nama Yesus. Kuasa Allah tutup bungkus kami, Roh Kudus menyertai kami, dan kami aman dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur kami kepadamu. Dan kami akan tutup ibadah kami hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadahkan tanganmu ke arah Kristus, ke arah sorga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat dan anugerah. Berkat dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Serta perlindungan, penyertaan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kembali kita ada di Cibitung, di Tambun, di Medland bersama-sama dengan GPDI Jemaat Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Saat ini kami baru selesai beribadah kepada Tuhan dan hari ini betul-betul dibuat heboh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja luar biasa. Kami jemaat-jemaat Tuhan betul-betul diberkati. Luar biasa ketika kita berfokus kepada Roh Kudus. Tadi kami beribadah, benar-benar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari datang di sini. GPDI Jemaat Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Kalau nggak tahu tempatnya di Maps ada kok, cari saja. Nah, saudara-saudara, di sini luar biasa pekerjaan Tuhan. Pertumbuhan yang rohani yang luar biasa. Saudara-saudara yang butuh pertumbuhan rohani, boleh ada join sama-sama di sini. Di sini ada hadirat Tuhan, di sini ada kemuliaan Tuhan. Bersama-sama kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar-benar luar biasa. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI Gria 50 Medland Tambun terus semangat untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.